Pernahkah Anda merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi yogurt bersama makanan tertentu? Mungkin perut Anda kembung, terasa penuh gas, atau bahkan mengalami diare. Tapi, apakah Anda tahu bahwa beberapa kombinasi makanan bisa menyebabkan masalah pencernaan yang serius setelah mengonsumsi yogurt? Jika Anda ingin menghindari rasa tidak nyaman ini dan mengetahui kombinasi makanan yang harus dihindari agar pencernaan tetap lancar, maka video ini untuk Anda. Di dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kombinasi makanan yang dapat merusak manfaat yogurt dan mengganggu sistem pencernaan Anda. Anda akan belajar mengapa buah-buahan asam seperti jeruk dan nanas bisa menyebabkan gas dan kembung saat dikombinasikan dengan yogurt. Kami juga akan membahas mengapa menggabungkan yogurt dengan makanan tinggi protein seperti steak atau ayam bisa memperlambat pencernaan Anda dan menyebabkan iritasi pada usus. Jangan khawatir, ini bukan hanya tentang apa yang harus dihindari. Kami juga akan memberikan solusi dan cara-cara agar Anda tetap bisa menikmati yogurt dengan cara yang benar, sehingga Anda bisa merasakan manfaat sehatnya tanpa efek samping yang mengganggu. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, karena informasi yang kami bagikan bisa membantu Anda membuat pilihan yang lebih sehat dan nyaman dalam pola makan sehari-hari. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara memaksimalkan manfaat yogurt untuk kesehatan pencernaan Anda, tetaplah bersama kami. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1 buah citrus dan melon. Pernahkah Anda merasa perut Anda tiba-tiba terasa tidak nyaman setelah menyantap yogurt yang dipadukan dengan buah-buahan segar? Mungkin Anda tidak menyadari bahwa beberapa kombinasi makanan yang kita anggap sehat dan menyehatkan justru bisa membawa dampak yang cukup mengganggu bagi sistem pencernaan kita. Buah-buahan asam seperti jeruk, grapefruit, nanas, dan beberapa jenis beri memang terkenal karena kaya akan vitamin dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Mereka memberikan rasa segar dan ceria yang seakan memberi energi di setiap gigitan. Seolah-olah, setiap suapan adalah hadiah bagi tubuh yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Namun, di balik manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh buah-buahan ini, terdapat fakta yang sering terabaikan, yaitu bagaimana kombinasi mereka dengan yogurt yang lembut bisa berujung pada rasa tidak nyaman yang tidak kita harapkan. Kenyataannya, buah-buahan asam ini memiliki kemampuan untuk mengentalkan protein susu dalam yogurt. Proses ini menciptakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi sistem pencernaan kita. Ketika buah-buahan asam berinteraksi dengan protein susu dalam yogurt, terjadi reaksi kimia yang mengubah struktur protein tersebut, menyebabkan pencernaan menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Hasilnya adalah gas berlebihan yang memenuhi perut kita, kembung yang terasa menyakitkan, dan ketidaknyamanan yang menekan kita dari dalam. Rasanya, perut yang seharusnya menjadi tempat kenyamanan dan kepuasan, tiba-tiba terasa penuh dan tertekan, seolah ada sesuatu yang tidak beres meskipun kita baru saja makan. Setiap langkah yang kita ambil terasa berat, karena perut kita merasa penuh sesak, dan setiap gerakan seakan mengingatkan kita akan ketidaknyamanan yang terus mengganggu. Terkadang, kita merasa seolah tubuh kita memberontak tanpa alasan yang jelas. Kita tidak tahu mengapa rasa tidak nyaman itu datang begitu tiba-tiba, dan kita tidak tahu kapan perasaan itu akan mereda. Perut yang biasa menjadi sahabat setia dalam menjalani hari-hari kita, kini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan rasa sakit dan ketegangan. Ini bukan hanya tentang pencernaan yang terganggu, ini lebih kepada dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup kita sehari-hari. Ketidaknyamanan ini merusak kenyamanan yang kita nikmati sebelumnya, mengurangi semangat kita untuk melanjutkan aktivitas, dan bahkan membuat kita berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk makan lagi. Makanan yang seharusnya memberi kebaikan dan kepuasan justru kini berbalik menjadi penyebab ketidaknyamanan yang tak terduga. Tidak hanya itu, buah melon, yang sering dianggap sebagai pilihan ringan dan menyegarkan, pun menyimpan potensi yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Semangka, melon, dan jenis melon lainnya memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yang memang menjadikannya pilihan menyegarkan di musim panas.
Namun, meskipun kandungan airnya yang tinggi memberi rasa segar, melon dapat dicerna dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada yogurt yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam sistem pencernaan. Ketika keduanya dipadukan dalam satu suapan, terjadilah ketidakseimbangan dalam proses pencernaan. Melon yang cepat dicerna dapat mulai terfermentasi sebelum yogurt sempat sepenuhnya dicerna. Proses fermentasi ini bisa menciptakan gas dalam jumlah yang lebih banyak dari yang kita harapkan, menyebabkan perut kita terasa penuh, kembung, bahkan dapat berujung pada diare yang tidak terkontrol. Sungguh, ini adalah dampak yang sangat mengganggu, karena apa yang kita kira akan memberikan rasa segar malah berakhir dengan rasa sakit yang menekan dan ketidaknyamanan yang tak terduga. Ini bukan hanya tentang kenyamanan tubuh yang terganggu. Ini adalah tentang bagaimana kita mulai merasakan dampak kecil dari pilihan makanan yang kita buat setiap hari. Makanan yang kita anggap sehat, yang kita pikir akan memberikan kita energi dan kebahagiaan, bisa menjadi penyebab gangguan yang memengaruhi kualitas hidup kita secara langsung. Ketika kita merasa kembung atau perut kita terasa penuh, itu bukan hanya tentang ketidaknyamanan fisik, itu juga mengganggu pikiran kita. Kita menjadi lebih cemas, lebih khawatir, dan kita mulai berpikir tentang apa yang harus kita makan berikutnya, dengan rasa takut bahwa hal yang sama akan terjadi lagi. Hal ini mempengaruhi keseharian kita, merubah cara kita berinteraksi dengan makanan, dan bahkan dapat mengurangi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sensitif terhadap jenis makanan tertentu. Apa yang dulunya tidak pernah menjadi masalah kini bisa berubah menjadi gangguan yang mengganggu kenyamanan tubuh kita. Ketika usia kita bertambah, sistem pencernaan kita tidak lagi sekuat dan seefisien dulu. Organ-organ kita, yang dulu dengan mudah memproses makanan, kini memerlukan perhatian dan pemeliharaan yang lebih. Kombinasi buah-buahan segar dengan yogurt yang kita kira sehat, ternyata bisa memicu reaksi yang tidak kita harapkan. Gas yang terus-menerus datang, kembung yang tak kunjung reda, dan rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita semua bahwa memilih makanan yang tepat bukan hanya tentang rasa atau manfaat sementara. Pilihan makanan kita harus dipertimbangkan secara lebih bijaksana, karena dampaknya terhadap tubuh kita bisa berlangsung lebih lama dari yang kita bayangkan. Makanan yang kita konsumsi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mencampur berbagai bahan makanan, kita perlu lebih memahami bagaimana tubuh kita meresponsnya. Kita harus tahu apa yang terbaik bagi tubuh kita dan bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan tubuh kita agar tetap sehat dan bahagia. Kenyamanan tubuh adalah kunci untuk menikmati setiap momen dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa tercapai dengan membuat pilihan makanan yang bijak. Jangan anggap remeh dampak dari kombinasi makanan, karena itu bisa mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, sebelum kita memilih untuk mengkombinasikan yogurt dengan buah-buahan segar, penting untuk memahami bagaimana reaksi tubuh kita, agar kita bisa menjalani hari-hari dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan. 2. Daging dan hidangan tinggi protein. Menggabungkan yogurt dengan makanan kaya protein seperti steak, ayam, atau telur mungkin terdengar seperti pilihan yang sehat dan bergizi. Banyak orang menganggapnya sebagai kombinasi yang sempurna, apalagi dengan pengetahuan bahwa protein adalah kunci untuk menjaga otot dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, tahukah Anda bahwa meskipun terlihat seperti pilihan yang baik, kombinasi ini justru bisa menambah beban besar pada sistem pencernaan Anda? Ketika kedua jenis makanan ini bertemu dalam perut Anda, proses pencernaan bisa menjadi sangat rumit dan menyebabkan ketidaknyamanan yang tak terduga, bahkan berisiko merusak kesehatan pencernaan Anda dalam jangka panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketika Anda mengonsumsi makanan kaya protein, seperti steak yang lezat, ayam panggang yang gurih, atau telur rebus yang kaya akan kandungan nutrisi, tubuh Anda membutuhkan lebih banyak asam lambung untuk memecah protein tersebut dengan efektif. Sementara tubuh Anda memang dirancang untuk mengatasi proses pencernaan makanan berprotein tinggi. Ketika hal ini terjadi dalam jumlah berlebihan,
tubuh Anda harus bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Asam lambung yang dikeluarkan dalam jumlah tinggi mungkin diperlukan untuk memecah protein. Namun kelebihan asam lambung justru dapat menimbulkan efek samping yang cukup menyakitkan. Salah satu dampaknya adalah pencernaan yang menjadi lambat, di mana makanan yang Anda konsumsi tetap terjebak lebih lama dari yang seharusnya di dalam perut. Proses ini menyebabkan rasa kenyang yang berlebihan, perasaan berat yang mengganggu, dan ketidaknyamanan yang bisa berlangsung lebih lama dari yang Anda inginkan. Makanan yang terperangkap dalam perut untuk waktu yang lebih lama daripada yang diinginkan mulai mengalami fermentasi. Bayangkan gas yang mulai terbentuk seiring dengan proses fermentasi tersebut, gas yang tak hanya membuat perut terasa kembung, tetapi juga memberikan sensasi tidak nyaman yang bisa berlangsung berjam-jam. Kembung yang disebabkan oleh fermentasi ini bisa sangat mengganggu, membuat Anda merasa tidak nyaman dan seringkali menurunkan energi Anda, bahkan mengurangi kualitas hidup Anda. Kembung bukan hanya masalah kecil yang bisa Anda abaikan. Itu adalah masalah yang bisa membatasi kemampuan Anda untuk beraktivitas dengan bebas dan nyaman. Bahkan lebih buruk lagi, fermentasi berlebihan yang terjadi ketika makanan lambat dicerna ini bisa memicu peningkatan produksi asam lambung yang lebih banyak, yang akhirnya dapat menyebabkan refluks asam. Refluks asam adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan Anda, menyebabkan sensasi terbakar yang sangat tidak menyenangkan dan bahkan menyakitkan. Sensasi terbakar ini bisa semakin parah jika dibiarkan terus-menerus, dan bisa merusak lapisan pelindung kerongkongan Anda, yang akhirnya memengaruhi kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Namun, dampak negatif dari kombinasi yogurt dan makanan tinggi protein ini tidak hanya terbatas pada pencernaan dan kenyamanan fisik. Anda mungkin sudah tahu bahwa yogurt dikenal luas karena kandungan probiotiknya yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Probiotik berperan besar dalam mendukung sistem pencernaan yang sehat, memperbaiki fungsi pencernaan, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Tetapi, tahukah Anda bahwa ketika makanan berat seperti protein tinggi ini digabungkan dengan yogurt, probiotik yang terkandung di dalam yogurt bisa kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk bekerja dengan optimal? Asam lambung yang berlebihan bisa merusak atau bahkan menetralkan efek dari probiotik dalam yogurt, yang pada akhirnya membuat Anda kehilangan manfaat dari yogurt yang seharusnya membantu memperbaiki sistem pencernaan Anda. Alih-alih meningkatkan kesehatan pencernaan, kombinasi ini justru memperburuk kondisi usus Anda, membuat tubuh Anda kesulitan untuk memproses makanan dengan baik, dan mengurangi manfaat dari probiotik yang ada di dalam yogurt tersebut. Bahkan, lebih dari itu, kombinasi ini bisa menambah perasaan lelah dan lesu setelah makan. Ketika tubuh Anda dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam memproses makanan yang sangat berat, tubuh Anda mulai kehabisan energi. Anda mungkin merasa kelelahan, lesu, dan kehilangan energi vital yang seharusnya diberikan oleh makanan. Anda mengira makan makanan sehat akan memberi Anda energi dan kekuatan untuk menjalani hari, namun malah merasa sebaliknya, membuat Anda bertanya-tanya mengapa tubuh Anda merasa begitu kosong dan letih. Banyak orang yang berpikir bahwa kombinasi makanan seperti yogurt dan protein tinggi adalah pilihan yang sehat, terutama ketika keduanya dianggap sebagai makanan bergizi. Tetapi kenyataannya, kombinasi ini lebih sering merugikan daripada menguntungkan bagi sistem pencernaan Anda. Pencernaan yang terganggu, fermentasi yang berlebihan, peningkatan asam lambung, dan berkurangnya efektivitas probiotik. Semua hal ini membuktikan bahwa meskipun yogurt memiliki banyak manfaat, mengonsumsinya dengan makanan berat seperti steak, ayam, atau telur bisa merusak pencernaan Anda. Akibatnya, tubuh Anda akan bekerja lebih keras dari yang seharusnya, menyebabkan rasa tidak nyaman, kelelahan, dan penurunan energi yang memengaruhi kualitas hidup Anda. Untuk itu, sebaiknya Anda mulai memperhatikan kombinasi makanan yang Anda konsumsi, terutama jika Anda ingin memaksimalkan manfaat yogurt untuk kesehatan pencernaan Anda. Sebagai alternatif, cobalah menikmati yogurt dengan makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna. Makanan yang tidak hanya mendukung pencernaan yang sehat, tetapi juga memberi tubuh Anda energi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh vitalitas. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan manfaat terbaik dari yogurt, tanpa harus menghadapi masalah pencernaan yang mengganggu dan efek samping yang merugikan bagi tubuh Anda. 3. Makanan pedas dan gorengan.
Makanan pedas dan gorengan mungkin menjadi pilihan yang menggugah selera bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang menyukai sensasi rasa yang kuat dan menggembirakan. Namun, meskipun makanan ini seringkali disukai karena cita rasanya yang tajam dan menggoda, ada banyak dampak buruk yang tersembunyi di balik kenikmatan sesaat tersebut, terutama bagi tubuh yang sudah menua. Sebagai individu yang lebih tua, kita cenderung lebih sensitif terhadap berbagai jenis makanan, dan kombinasi makanan pedas serta gorengan bisa menjadi ancaman nyata bagi pencernaan dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Saat kita mengonsumsi makanan pedas, seperti cabai, saus pedas, atau rempah-rempah yang kaya rasa, kita sesungguhnya memberikan tantangan besar bagi tubuh kita. Rasa pedas yang kita rasakan di lidah berasal dari capsaicin, senyawa kimia alami yang ada pada cabai. Capsaicin ini memiliki kemampuan luar biasa dalam merangsang reseptor rasa pedas di mulut kita. Namun, efek dari capsaicin tidak berhenti hanya pada mulut. Saat makanan pedas ini masuk ke dalam tubuh, senyawa tersebut terus bekerja, merangsang lapisan lambung kita yang sebenarnya sudah lebih sensitif seiring bertambahnya usia. Bagi tubuh yang lebih tua, yang pencernaannya tidak lagi seefisien dulu, sensasi pedas ini dapat menimbulkan iritasi yang lebih kuat pada lambung. Hal ini dapat menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan dan memperburuk gejala penyakit MAG atau tukak lambung. Pada beberapa orang, efeknya bisa lebih parah, memicu rasa perih, kembung, dan bahkan refluks asam yang menyakitkan. Meskipun kita mungkin menganggap yogurt sebagai makanan yang menenangkan dan menyehatkan untuk pencernaan, kenyataannya yogurt memiliki efek yang sangat berbeda ketika dipadukan dengan makanan pedas. Yogurt kaya akan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, memiliki sifat mendinginkan yang seharusnya dapat membantu meredakan iritasi pada lambung. Namun, ketika yogurt dikonsumsi bersama dengan makanan pedas, tubuh kita menerima dua sinyal yang saling bertentangan. Sebagai contoh, yogurt berusaha menenangkan pencernaan dengan memberikan lapisan pelindung di saluran pencernaan. Namun makanan pedas justru mengaktifkan proses iritasi yang mengganggu keseimbangan tersebut. Kombinasi ini menciptakan gangguan pencernaan yang tidak seimbang dan dapat menyebabkan perut terasa penuh sesak, gas berlebihan, perasaan kembung, serta refluks asam yang mengganggu, bahkan membuat dada terasa terbakar. Proses pencernaan yang tidak optimal ini membuat tubuh kita merasa terhambat dan kesulitan untuk memproses makanan dengan efisien. Gorengan, di sisi lain, merupakan salah satu jenis makanan yang begitu menggoda dan populer, terutama di kalangan banyak orang. Renyahnya lapisan luar gorengan dan kelembutan bagian dalamnya membuat kita tidak bisa menahan godaannya. Namun, meskipun enak, gorengan memiliki dampak yang sangat buruk bagi tubuh, khususnya bagi mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Gorengan mengandung minyak olahan yang tinggi, dan minyak jenis ini sangat sulit untuk dicerna oleh tubuh kita. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketika makanan gorengan ini masuk ke dalam pencernaan, tubuh kita harus bekerja keras untuk mencerna lemak dan minyak tersebut, yang pada akhirnya memperlambat proses pencernaan. Proses ini membutuhkan lebih banyak waktu dan energi, membuat tubuh kita merasa lelah dan berat. Selain itu, lemak yang terdapat dalam gorengan ini dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya rasa perih, nyeri ulu hati, dan sensasi terbakar di perut. Bagi tubuh yang lebih tua, efek ini sangat mengganggu, terutama karena pencernaan sudah tidak seefisien dulu. Lebih buruk lagi, saat makanan gorengan dikonsumsi bersamaan dengan yogurt, dampaknya bisa lebih parah. Yogurt yang seharusnya memberi efek mendinginkan justru akan memperburuk keadaan ini. Minyak dan lemak yang terkandung dalam gorengan tidak mudah dicerna dan akan cenderung mengendap di dalam perut, menyebabkan perasaan kembung, berat, dan tidak nyaman. Ditambah dengan yogurt yang sifatnya lebih kental dan dingin, kondisi ini bisa semakin memperburuk masalah pencernaan. Sifat kental yogurt akan semakin memperlambat proses pencernaan, yang bisa menyebabkan rasa malas dan kelelahan yang tidak biasa, serta menambah beban pada sistem pencernaan kita. Perpaduan dua jenis makanan ini bisa memicu peradangan,
memperburuk gangguan pencernaan, dan bahkan menyebabkan gangguan jangka panjang yang serius, seperti sembelit kronis, iritasi usus, dan sindrom iritasi usus besar, IBS. Selain gangguan pencernaan langsung, makanan pedas dan gorengan juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan kita. Makanan pedas yang mengiritasi lambung secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan lambung dan memperburuk gejala penyakit MAC yang bisa berujung pada tuka lambung. Makanan pedas juga dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan kronis lainnya, seperti sindrom iritasi usus besar, IBS, atau refluks asam yang berkepanjangan. Sementara itu, gorengan yang tinggi lemak jenuh dan minyak olahan berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Semakin kita mengabaikan pola makan sehat, semakin besar kemungkinan kita untuk terkena penyakit serius yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, tubuh kita semakin rentan terhadap dampak buruk dari makanan yang tidak sehat. Pencernaan kita menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh untuk memproses makanan dengan baik semakin menurun. Jika kita terus mengabaikan pentingnya pola makan yang sehat, kita akan menghadapi risiko kesehatan yang semakin besar, yang bisa merusak kualitas hidup dan menurunkan tingkat kebugaran tubuh kita. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memilih makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Menghindari kombinasi makanan pedas dan gorengan, serta menggantinya dengan makanan yang lebih mudah dicerna dan bergizi, adalah langkah bijak untuk menjaga tubuh tetap sehat, melindungi pencernaan kita dari gangguan, dan mengurangi risiko masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Dengan memilih pola makan yang tepat dan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap makanan yang kita konsumsi, kita bisa menjaga tubuh kita tetap bugar dan sehat, meskipun usia terus bertambah. Sebuah pilihan yang bijaksana akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh energi, dan bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan dan masalah kesehatan lainnya. Sekarang, setelah kita membahas dampak makanan pedas dan gorengan terhadap tubuh kita, terutama bagi kita yang lebih tua, apa yang Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda menyadari betapa pentingnya memperhatikan jenis makanan yang kita konsumsi agar tetap sehat seiring bertambahnya usia? Bagikan satu hal yang telah Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton.